Pemirsa Intens Investigasi, publik masih diguncang oleh insiden penjarahan yang menyasar 4 rumah anggota Dewan, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah. Dalam gelombang amarah yang meledak akhir Agustus 2025, rumah-rumah mereka porak-poranda digasak oknum massa. Namun, di balik kerusuhan itu muncul satu nama yang ikut terseret dalam sorotan, Denny Sumargo alias Densu. Lantas, seperti apa pengakuan Denny Sumargo terkait pertemuannya dengan Ahmad Sahroni? Benarkah ia sempat memintanya untuk meminta maaf ke publik, namun situasi terlanjur semakin panas? Lalu di manakan posisi Sahroni saat ini? Benarkah dirinya tidak kabur ke luar negeri seperti kabar yang santer beredar? Di sisi lain, benarkah Eko Patrio sampai harus menepi ke pinggiran kota dan mengontrak rumah di sana? Lalu, bagaimana dengan Uya Kuya? Seperti apa momen penuh haru saat ia tetap menunjukkan kepedulian terhadap pekerja migran meski menjadi salah satu korban dari penjarahan massa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pada akhir Agustus 2025, kerusuhan pecah di beberapa titik dipicu oleh gelombang kekecewaan terhadap elit politik dan selebritas yang dinilai makin jauh dari realitas rakyat. Massa yang marah turun ke jalan dan dalam aksi brutal yang tak terprediksi, 4 rumah figur publik jadi sasaran penjarahan. Rumah milik Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah diserbu oleh orang-orang tak dikenal. Barang-barang berharga raib, properti rusak parah, dan suasana mencekam menyelimuti. Di tengah kekacauan itu, satu nama ikut terseret dalam sorotan netizen Denny Sumargo alias Densu. Menjawab rasa penasaran netizen, Densu akhirnya buka suara. Ia mengonfirmasi bahwa dirinya memang bertemu dengan Sahroni di kediamannya pada 29 Agustus 2025, hanya sehari sebelum insiden penjarahan terjadi. Ia sempat menghubungi Sahroni dan menyampaikan kekhawatiran soal kondisi publik yang sedang memanas. Di tengah rumor bahwa Sahroni kabur ke luar negeri, Densu juga memastikan bahwa isu tersebut tidak benar. Sahroni masih berada di rumahnya saat itu. Melihat situasi yang semakin genting, Densu menyarankan agar Sahroni mengambil langkah preventif dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Memang benar. Jadi kalau saya nggak salah pada tanggal 30 Agustus sebelum rumah Ahmad Sahroni dijarah, itu saya tanggal 29-nya sore itu memang bertemu dengan Ahmad Sahroni di rumahnya. Waktu itu saya yang menghubungi beliau. Saya belum pernah kenal Ahmad Sahroni. Jadi saat itu melalui salah satu rekan saya menghubungi beliau karena saya mendengar isu bahwa Ahmad Sahroni saat itu kabur ke luar negeri. Ternyata pada saat itu beliau ada di rumah dan dia baru dari Singapura kalau nggak salah keterangannya, dan dia nggak lari ke luar negeri. Jadi saat itu saya ketemu beliau untuk meminta kepada beliau segera melakukan tindakan preventif untuk meminta maaf dan juga untuk mengklirkan suasana yang sudah mulai panas saat itu. Lebih lanjut, pada sore hari tanggal 29 Agustus 2025, Denny Sumargo diketahui mengunjungi kediaman Ahmad Sahroni. Dalam pertemuan tersebut, Densu menyampaikan kekhawatirannya atas situasi publik yang sedang memanas dan menyarankan agar Sahroni segera memberikan klarifikasi serta menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Menurut Densu, saran tersebut diterima dengan baik oleh Sahroni dan tidak menimbulkan perdebatan. Namun, hanya 2 hari setelah pertemuan itu, tepatnya pada 31 Agustus, rumah Ahmad Sahroni menjadi sasaran penjarahan oleh massa tak dikenal.
Densu juga menegaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya, pada tanggal 29 dan 30 Agustus, Ahmad Sahroni masih berada di Jakarta dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Meski begitu, muncul pertanyaan baru. Apakah Sahroni meninggalkan Indonesia setelah rumahnya dijarah? Mengenai hal ini, Densu memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya Sahroni sendiri yang muncul dan menjelaskan semuanya secara langsung kepada publik. Oke, sedikit aja tapi ya. Jadi, pada tanggal 29 Agustus sore itu, saya memang berkunjung ke tempat Bapak Ahmad Sahroni. Saya menyarankan kepada beliau untuk muncul ke depan publik, melakukan klarifikasi dan permintaan maaf. Dan saran saya sepertinya tidak menjadi masalah saat itu. Dan saat saya menunggu jawaban beliau, sayangnya esoknya 30 Agustus, rumah beliau sudah dijarah. Dan setahu saya tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus itu, beliau masih di Jakarta dan tidak kabur ke luar negeri. Tapi apakah setelah tanggal 30 Agustus itu beliau kabur ke luar negeri atau tidak, saya tidak tahu. Biarkan beliau nanti menjelaskan pada saat nanti waktunya tiba beliau muncul di depan publik. Di tengah spekulasi publik yang terus bergulir soal keberadaan Ahmad Sahroni pasca penjarahan rumahnya, akhirnya sosok politisi kontroversial itu muncul meski hanya lewat layar. Kemunculan ini langsung jadi sorotan. Dalam sambutannya, Sahroni menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di lokasi. Meski tampil singkat dan terbatas, kehadiran virtual Sahroni menjadi jawaban awal atas pertanyaan publik yang selama ini menggantung di mana sebenarnya ia berada. Publik masih menunggu klarifikasi langsung dari Sahroni terkait insiden penjarahan, rumor pelarian, dan sikap politiknya di tengah krisis kepercayaan. Semua yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025, calon Ketua Umum Bapak Moreno Suprapto, para senior, para teman-teman sejawat se-Indonesia, saya pertama-tama ucapkan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi Ketua Umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya ini menjadi hebat, yang super hebat. Dan tanpa ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan yang telah saya perbuat, baik secara langsung dan tidak langsung kepada semua pihak. Terima kasih Pak Ketua Umum. Sekali lagi, salam hormat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah publik diguncang oleh penjarahan rumah para figur publik, termasuk Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, kini pihak kepolisian akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Brigjen Pol Ade Ari, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh rangkaian kerusuhan telah ditindaklanjuti secara hukum. Dari hasil pendalaman diketahui bahwa sebanyak 68 orang terlibat dalam rangkaian kerusuhan. Dari jumlah tersebut, 16 diantaranya merupakan bagian dari kelompok yang melakukan pengerusakan dan pembakaran fasilitas umum polisi, memastikan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya saat ini aman dan terkendali. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena aparat telah berjaga di lapangan selama 24 jam penuh. Untuk penjarahan juga sudah dilakukan tindakan atau upaya penegakan hukum. Beberapa tersangka sudah diamankan. Ada yang di Polres, ada juga yang di Polda. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini aman terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada 24 jam di lapangan. Itu bagian yang tadi 16 itu merupakan bagian dari yang 68. Iya, bagian. Ini kan tadi hanya terbatas pada pengerusakan, pembakaran fasilitas umum. Nanti selanjutnya akan dijelaskan lagi untuk yang beberapa fasilitas lainnya, kemudian penjarahan nanti akan kami update lah. 68 itu yang kemarin klasifikasinya ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan, ada yang dilakukan diversi,
dan lain sebagainya ya. Pak, untuk total pelaku penjaraan seperti apa, Pak? Prosesnya seperti apa, Pak? Ya. Itu nanti penyidik yang mempertimbangkan, ya, penyidiklah yang mempertimbangkan hal tersebut. Pak, untuk total pelaku penjaraan sendiri mungkin berapa, Pak, yang kemarin, Pak? Dari rumahnya? Nanti akan kami rilis, Mbak. Mohon waktu ya. Jadi nggak nambah ya? 68 tetap ya, Pak? Nanti kami pastikan lagi ya. Tadi. Anak yang di bawah umur itu SMP apa SMA sih, Pak? Yang Ya? di bawah umur tadi, yang dari 16 itu. Nanti kami cek ya. Ada beberapa anak. Anak ini kan penanganannya khusus ya. Penanganannya khusus, dilakukan penyidikan secara hati-hati juga dengan melibatkan instansi terkait. Beberapa tadi Pak Dir sudah nyampaikan dilakukan diversi. Ada beberapa berarti nggak cuma satu ya, Pak? Iya, ada beberapa. Pernah kami sampaikan juga kemarin. Ya, oke. Dalam mengungkap sebuah peristiwa pidana, maka dilakukan pendalaman pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban, dan juga tersangka. Itu dalam rangka mengumpulkan fakta, bukti-bukti, alat bukti sehingga peristiwanya tuh menjadi utuh. Jadi seperti mengumpulkan puzzle ya, satu persatu dikumpulkan sehingga peristiwanya menjadi utuh. Sebagaimana hakikat sebuah penyidikan adalah untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana guna menemukan dan mencari siapa yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana yang akhirnya ditetapkan sebagai Jadi mohon bersabar. Besok akan dilaksanakan rilis, kemudian nanti beberapa hari dilaksanakan rilis juga terkait kasus-kasus yang merupakan rangkaian dari aksi kerusuhan. Di sisi lain, efek dari penjarahan rumah dirasakan begitu besar oleh para anggota dewan. Lalu, benarkah Eko Patrio sampai harus menepi ke pinggiran kota dan mengontrak rumah di sana? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Selain Ahmad Sahroni, publik menyoroti figur-figur lain yang juga terdampak dalam gelombang penjarahan akhir Agustus. Lalu, salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah Eko Patrio, anggota dewan sekaligus komedian senior yang rumahnya ikut dijarah massa. Kini, Eko mengaku tinggal di rumah kontrakan bersama keluarganya. Rumah lamanya yang dibangun dari hasil kerja keras bertahun-tahun sebagai di dunia entertain dan politisi telah habis dijarah. Ia mengaku telah mengikhlaskan semua barang-barang yang hilang dan yang terpenting baginya saat itu adalah keselamatan keluarga. Dalam momen penuh haru, Eko tak kuasa menahan air mata saat bicara soal rumah besarnya yang kini tinggal kenangan. Ia menyebut, jika Tuhan memberinya rezeki lagi, ia akan membangun ulang rumah tersebut. Bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai simbol harapan baru. Ya, sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta. Ngumpet di luar boro-boro, ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta. Kalau yang mengembalikan barang ada, tapi di luar ini ya. Yang mengembalikan ada dan akhirnya itu semuanya pada saat kejadian hari itu juga atau besok paginya mulangin. Dan itu ya udah sebelum dikena dengan polisi sama saya ya udah dia pulangin, ya udah saya bilang udah barangnya bawa juga nggak apa-apa, udah kamu pulang nggak apa-apa gitu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih. Bukan hanya Eko Patrio, Uya Kuya menjadi salah satu anggota Dewan Korban Penjarahan yang pertama kali muncul di depan publik.
Nasib pilu itu tak menghalangi Uya dan istrinya Astrid untuk terus berbuat baik. Komitmen Uya dan Astrid dalam membantu pekerja migran Indonesia di luar negeri sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Dan meski rumah mereka baru saja dijarah, semangat kemanusiaan itu tak padam. Salah satu aksi terbaru mereka adalah memulangkan jenazah Saadah, seorang TKW asal Grobogan, Jawa Tengah yang meninggal dunia di Malaysia. Kurang dari 24 jam setelah diminta tolong, jenazah tiba di kampung halaman. Di rumah duka, tangis pecah. Sang anak, Joko Suyono, yang ditinggal sejak bayi, tak sanggup menahan duka melihat ibunya terbujur kaku. Normalin. Oh, normalin. Iya. Istighfar ya. Iya. Aku sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyuwun ngapunten, ini petinya mau dibuka. Saya minta tolong area di dalam disterilkan. Jangan gitu toh. Mas, ayo dong Mas, ayo. Terus harus ikhlas, yang kuat. Iya. Mas, sing kuat. Astagfirullahaladzim, banyak doa. Alhamdulillah udah kembali ke kampung halamannya. Jadi putranya bisa terus mengunjungi makam ibunya. Kamu hebat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.